Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan, agar kami sekeluarga bisa melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kerinduan kami ini. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, kami boleh dikuatkan, dihibur, didorong, bahkan ditegur. Untuk kami boleh berubah untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus juga yang menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, akan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu dan juga sebagai keluarga. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Biarlah kuasa dari Tuhan menaungi perkataan bibir hamba-Mu ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah itu adalah kebenaran firman-Mu saja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa kembali beribadah bersama-sama dan kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Mei ya, dan besok saudara-saudara kita akan merayakan hari kemenangannya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa bulan Mei adalah bulan keluarga, sebab gereja kita sudah menetapkan bulan Mei ini sebagai bulan keluarga. Dan minggu ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang mengenal Allah, saudara-saudara. Dan secara eksplisit saudara-saudara ya, tema ini mengatakan kepada kita bahwa tidak semua keluarga mengenal Allah. Ada keluarga yang mengenal Allah dan juga mungkin ada keluarga yang tidak mengenal Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan pada siang hari ini ya, dan juga minggu-minggu ke depan sepanjang bulan Mei ini mengajar dan membentuk kita menjadi keluarga-keluarga yang boleh mengenal Allah dan juga yang boleh memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Dan firman Tuhan ini kita akan belajar dan kita dari dua contoh keluarga yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu keluarga Yosua dan keluarga Imam Eli, saudara-saudara. Mari kita buka Yosua pasal ke-24. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dan ke-31. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak dan membacanya di Alkitabnya masing-masing ya. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua.
dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel, ya. Segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar dan melakukannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, kita bertanya, siapakah Yosua ini, saudara-saudara? Nah, Yosua, saudara-saudara, adalah pengganti daripada Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, kita tahu bahwa Musa tidak diperkenankan masuk oleh karena dia melakukan sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyuruh dia berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air, tapi karena Musa emosi, ya, dan Musa mungkin ya, hatinya sangat marah terhadap orang Israel yang selalu menggerutu, yang selalu berkeluh kesah, ya, tidak pernah bersyukur dan tidak berterima kasih, dia memukul batu itu dengan tongkatnya. Memang air keluar, tapi dia sudah melanggar kekudusan Tuhan. Dan oleh karena itu Musa tidak diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Dan tak lama kemudian ia mati. Nah, Tuhan ya akhirnya memilih Yosua untuk menggantikannya. Awalnya saudara-saudara, Yosua merasa gentar dan takut karena dia menyadari siapa dirinya. Musa aja seorang yang luar biasa, yang dibekali dengan pengetahuan, baik pengetahuan dari Mesir maupun juga dengan berbagai pengetahuan lainnya. Dia gagal untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Apalagi Yosua. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak sekolah tinggi seperti Musa yang adalah pangeran di Mesir. Saya bukanlah seorang pemimpin yang hebat seperti Musa yang penuh dengan karisma, yang pernah bicara langsung dengan Allah. Saya hanyalah budak daripada bangsa Mesir. Apalah arti saya? Inilah adalah rasa gentar dan ketakutan di dalam diri Yosua ketika Tuhan memilih dan memakai dia untuk menggantikan Musa, saudaraku. Namun Tuhan yang telah memilih dan memakai dia memberikan jaminan dan janjinya kepada Yosua. Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan akan memelihara seperti yang ia lakukan ketika umatnya berjalan dari tanah Mesir. Saudara bisa baca di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, itu janji Tuhan. Itulah Yosua, saudara-saudara. Dan Yosua juga bukanlah dia juga bukan seorang nabi, ya. Kalau Musa seorang nabi karena Allah berbicara dengan dia dan Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah fungsi daripada seorang nabi. Tapi Yosua bukan seorang nabi. Dan dia juga bukan orang Lewi, saudara-saudara. Suatu suku yang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani dia. Dan juga dia hanya seorang biasa dari suku Efraim yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin pasukan bangsa Israel. Tapi yang membedakan Yosua dengan yang lainnya adalah saudara-saudara, Yosua bukan hanya seorang pemimpin atau panglima. Tetapi dia adalah seorang yang beriman dan takut akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara tahu cerita ketika Tuhan menyuruh 12 orang yang mewakili tiap suku mereka, ya, untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk untuk mendiam. Ketika 12 orang pengintai itu balik dari tanah Kanaan dengan membawa segala hasil yang ada di tanah Kanaan, mereka melaporkan situasi dan kondisi dan apa yang ada di tanah Kanaan itu. Dari 12 orang itu 10 orang mereka tidak merasa yakin. Mereka pesimis. Mereka bilang tidak mungkin kita akan masuk ke sana. Bahkan mereka memberitakan kabar buruk, orang di sana besar, tinggi, dan suka makan orang. Membuat segenap jamaah menjadi menangis dan takut. Tetapi Yosua bersama Kaleb, dia berkata, tidak, kita akan masuk. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang memimpin kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mengalahkan orang-orang di sana. Yosua, dia seorang yang percaya
kepada Tuhan Yahweh. Dan dia juga mempunyai rasa takut akan Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, jadi itulah Yosua, saudara-saudara. Ya, nah, pada akhir masa pelayanannya setelah ia memimpin saudara-saudara, ia memimpin orang Israel di dalam merebut dan mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Yosua mengumpulkan segenap atau semua orang Israel, mulai dari tua-tua, para pengatur, para pemimpin dan seluruh rakyat untuk memperbaharui dan rekrutmen kembali iman dan kesetiaan mereka kepada Yahweh, Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Nah, Yosua menyatakan, saudara-saudara, ya, pernyataan yang sangat tegas di hadapan kumpulan orang banyak itu dengan suatu pilihan, saudara-saudara. Mau beribadah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka di Sungai Efrat. Kita tahu, saudara-saudara, disitulah tempat kampung kelahiran daripada Abraham, bapak leluhur mereka. Abraham berasal dari Ur Kasdim. Itu di situ ada Sungai Efrat. Abraham hidup dengan kaumnya yang menyembah berhala, tetapi Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke tanah yang dia janjikan. Atau dikatakan, engkau menyembah kepada Allah yang didiami oleh penduduk negeri yang tempat engkau diami ini, saudara-saudara, yaitu orang Amori. Sebab dulu tanah Kanaan itu ada berbagai banyak suku, dan salah satu sukunya yaitu suku Amori. Dan mereka adalah juga penyembah berhala, pagan. Yosua menantang, ya, apakah kamu mau menyembah kepada Allah yang dulu bapak leluhur kita menyembah, atau penduduk negeri ini juga menyembah, atau kepada Yahweh yang telah menebus dan memberkati mereka sebagai umatnya. Ini suatu tantangan dan bukan sekedar retorika atau pidato Yosua di akhir pelayanannya. Tetapi ini adalah suatu pernyataan di mana Yosua ingin mengambil komitmen, atau lebih tepatnya ikrar di hadapan seluruh khalayak ramai yang hadir itu. Di dalam ayat yang ke-15 kan ditantang, tapi dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tantangan pilihan untuk beribadah kepada siapa beribadah ini ditanyakan setelah Yosua mengatakan dengan jelas siapa mereka. Kamu adalah umat pilihan. Allah telah memilih engkau dan engkau menjadi umatnya dan Allah menjadi Allahnya. Siapa Yahweh? Siapa Tuhan? Dialah yang menebusmu, yang melepaskan dan membebaskan engkau dari tanah perbudakan Mesir. Dan sekarang kita diam di tanah perjanjian yang telah dia janjikan. Yosua menjelaskan di dalam pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Siapa mereka dan siapa Yahweh. Maka tidak ada alasan, saudara-saudara, ya, untuk mereka tidak bisa memilih, ya, atau untuk mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Karena itu bukanlah suatu hal yang sangat sukar bagi mereka, karena mereka telah mengenal dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup mereka. Namun demikian, saudara-saudara, Yosua menyatakan ikrar di hadapan semua orang Israel bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa Yosua bukan hanya panglima bagi bangsanya, tetapi ia juga seorang kepala atau pemimpin, imam, pengajar dalam keluarganya. Yosua tahu siapa dirinya. Dia bukan sekedar sebagai panglima, tapi dia adalah seorang pengajar, seorang imam, dan juga seorang pemimpin di dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara, ya, Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kata beribadah ini, saudara-saudara, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan melayani, saudara-saudara. Karena kata ini dipakai di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu abad,
Yang artinya melayani dengan penuh ketaatan sehingga akhirnya mempersembahkan dirinya sebagai hamba. Itu kata abad, melayani. Jadi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan dengan penuh ketaatan, bahkan sampai saya mempersembahkan diri saya sebagai seorang hamba. Nah, saudara-saudaraku, kita belajar seperti Yosua. Kita melayani Tuhan bukan karena ya kita lagi senang, lagi enak moodnya. Bukan juga karena terpaksa. Tapi kita melayani Tuhan. Kita dengan penuh ketaatan, bahkan kita mempersembahkan diri kita ini sebagai hambanya. Dan Tuhan sebagai tuannya. Karena apa? Karena kita sudah mengalami, sudah menikmati. Kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita layani. Siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan yang selalu memperhatikan. Dan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah saudara-saudaraku yang membuat Yosua mengambil suatu komitmen untuk dia mau bersama seisi rumahnya melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Sebagai seorang suami atau kepala keluarga, Yosua punya tanggung jawab yang besar, saudara-saudara, terhadap keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu dengan tegas dan penuh percaya diri Yosua mengatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan Yahweh, Allah pribadi dari Allah Tritunggal. Kenapa? Dia sudah mengenal siapa Tuhan itu. Nah, kita belajar dari si keluarga yang lain, saudara-saudara. Ya, yaitu cerita daripada keluarga Imam Eli, ya. Dan kehidupan keluarga Imam Eli ini ya hidup ya ratusan tahun setelah Yosua, saudara-saudara. Nah, siapakah Imam Eli itu, saudara-saudara? Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ke-36 nanti saudara akan melihat. Siapakah Imam Eli itu? Ia seorang imam, ya. Jadi Eli ini adalah seorang imam. Suatu jabatan di dalam struktur masyarakat Yahudi itu suatu jabatan yang selevel dengan raja, saudara-saudara. Ya, di dalam kehidupan orang Israel ada 3 kepemimpinan yang dihormati. Pertama raja, imam, dan juga nabi. Ya, raja memimpin ya rakyatnya, imam sebagai perantara antara umat dengan Allah, dan nabi menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada umatnya. Jadi dia adalah seorang imam yang mempunyai suatu jabatan, ya, yang sangat dihormati di dalam masyarakat orang Yahudi. Dan dia bukan hanya seorang imam, tapi dia juga adalah seorang keturunan Harun. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa di dalam Taurat dikatakan bahwa yang menjadi imam besar adalah keturunan Harun. Jadi kalau dia berasal dari keturunan Harun, maka dia akan mempunyai suatu, ya tanda petik, fasilitas dan bonus yang jauh lebih besar daripada sekedar orang dari kaum Lewi yang menjadi imam. Karena dia tidak akan mendapat kedudukan sebagai imam besar. Tapi kalau dia adalah keturunan Harun, maka dia sebagai imam besar. Nah, kalau dia menjadi seorang imam besar, maka fasilitas dan juga ya, mungkin hal-hal yang lain, dia jauh lebih banyak daripada imam yang lainnya, saudara-saudara. Ya, suatu jabatan yang tinggi dan juga kedudukan yang luar biasa, ya. Terus dikatakan, namun Imam Eli ini ternyata dia tidak bisa menggunakan kasih karunia anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada dia dengan baik, tetapi dia malah menyia-nyiakan. Sehingga jabatan, kedudukan yang diberikan Tuhan kepada dia bukan dipakai untuk melayani Tuhan, tetapi untuk apa? Melayani dirinya. Nah, ini kesalahan Imam Eli, saudara-saudara. Ya, yang pertama dikatakan Eli sangat loba. Loba itu saya cari di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya tamak, rakus, serakah terhadap korban sembelihan. Ya,
Saya katakan tadi, dia sebenarnya sudah dapat bonus. Ada bagian ini loh untuk imam besar, ini korban, ya pasti yang terbaik dong untuk imam besar, terus imam, terus orang Lewi. Ya, tetapi kita lihat Eli yang sebagai imam besar yang sudah mendapat bagian yang terbaik, dia merasa kurang. Akhirnya timbullah ketamakan, kerakusan dalam dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang loba dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia bukan hanya menjadi seorang yang rakus, dikatakan juga Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Maksudnya apa saudara-saudara? Dia lebih sayang, lebih mengasihi anak-anaknya daripada Tuhan. Ketika dia dengar bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dia tidak menegur, dia tidak mendidik, dia tidak mendisiplin anaknya. Tapi dia membiarkan anaknya melakukan hal itu, padahal hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia lebih sayang, lebih cinta daripada kepada Tuhan. Hati-hati saudaraku, kalau saudara lebih sayang kepada anakmu daripada kepada Tuhan. Ma, Pa, saya nggak ke gereja ya, kenapa? Ada janji sama teman mau ke mall. Oh iya nggak apa-apa, pergi, nggak apa-apa. Sayang, ya. Kita kan kasih mana kita. Ma, Pa, minggu ini taunya aku nggak ke gereja, kenapa? Ini loh, ada acara di TV apa bagus, atau saya lagi udah ada mau pertandingan game online, saya mau pertandingan. Jadi saya nggak bisa pergi. Oh nggak apa-apa ya, tenang-tenang di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Papa Mama ke gereja dulu ya. Saudaraku, itu namanya saudara lebih sayang kepada anak daripada kepada Tuhan. Engkau tidak membawa anakmu untuk datang kepada Tuhan, tapi membiarkan anakmu menjalankan sesuai dengan keinginannya. Karena engkau lebih menyayangi dia daripada engkau takut kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Eli. Dia sudah dengar apa yang dilakukan anak-anaknya. Bukan satu lagi rahasia. Bukan lagi suatu rumor, tapi sudah memang fakta. Anaknya kurang ajar, anaknya bajingan. Tapi Eli tenang aja. Kenapa? Dia lebih menghormati anaknya. Lebih sayang daripada menghormati Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Nanti kita akan lihat akibatnya. Dan yang ketiga saudara-saudara, apa yang dilakukan kesalahan Imam Eli itu apa? Eli menggemukkan dirinya sendiri atau memuaskan hawa nafsunya saudara-saudara. Ya. Kenapa? Dia tidak peduli dengan umatnya, yang penting dia. Kenapa? Dia melayani diri sendiri bukan melayani Tuhan. Menggemukkan dirinya berarti dia mencari, memuaskan hawa nafsunya dan kenikmatan. Atau dia tidak peduli dengan kondisi umatnya, yang penting di rumah saya banyak daging. Di rumah saya banyak makanan. Di rumah saya sudah tersedia. Dan kita tahu akhirnya Eli apa? Dia dikatakan dia sudah tambun. Duduk di kursi malas. Hanya menggoncang-goncangkan kursi malas karena saking tambunnya dia. Dan nanti akhirnya kita tahu dia mati karena patah dan dia meninggal dunia. Akibatnya apa saudara-saudara? Ya, kita lihat akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh Eli sebagai seorang ayah ya kepada keluarganya. Pertama, anak-anaknya menjadi anak-anak dursila. Nah, kata dursila di dalam bahasa Ibrani kalau artinya itu adalah anak-anak yang tidak menguntungkan atau tidak berarti. Orang kayak bilang moyung, orang Hokkien bilang bokang tau. Enggak bawa untung, saudara-saudara. Saudara mau punya anak seperti itu? Saya setiap melihat anak-anak kalau di jalan lagi ngelem, lagi itu saya sedih loh. Bagaimana perasaan mamanya? Melahirkan dengan susah payah, membesarkan dengan susah payah, berharap anaknya nanti menjadi anak yang baik, anak yang buat sukses. Tapi sekarang di pinggir jalan ngirup lem. Wah, saudara-saudara, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Kalau kita melihat anak kita menjadi anak-anak yang tidak menguntungkan. Susah payah istri kita melahirkan. Susah payah kita berdua membesarkan mereka. Tapi jadinya menjadi anak yang moyung.
anak yang kurang ajar dan tidak berarti. Itulah anak-anak Eli. Harusnya dialah yang nanti akan meneruskan daripada keimaman mereka. Karena dia juga adalah keturunan Harun. Tapi dia menyia-nyiakan anugerah Allah. Malah akhirnya dia hidup seperti orang dursila. Orang-orang yang tidak berarti. Hati-hati saudaraku. Itu berawal daripada karena kita selalu lebih menghormati, lebih mengasihi anak kita daripada takut akan Tuhan. Jangan sampai nanti anak-anak kita sudah gagal, saudara, cuman air mata kita yang terus menetes. Kita hanya perlu menangis, mengeluh. Karena anak yang kita besarkan tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita ubah saudara-saudara, hormati Tuhan dulu. Dan bawa anak kita juga untuk takut pada Tuhan. Yang ketiga, ayat kedua dikatakan, anak-anaknya ya tidak mengindahkan Tuhan atau takut akan Tuhan, saudara-saudara. Jelas, orang bapaknya aja tidak menghormati Tuhan, apalagi anak-anaknya. Anak-anaknya dikatakan dia main perempuan, ya, dia berzina, nggak ada rasa takut. Kenapa? Bapaknya juga nggak menghormati Tuhan. Maka anaknya pun tidak takut pada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan anak-anaknya liar tanpa tahu batas haknya. Ya, ketika ada orang membawa persembahan, harusnya dipersembahkan dulu kepada Tuhan, dia ambil yang ini. Daging yang enak. Tetelan kasihlah Musa Edi. Yang kalau daging aku. Istilahnya gitu saudara-saudara. Dia ngambil yang bagus-bagus. Kenapa? Itu bukan haknya. Mana hak Tuhan, mana hak untuk dia. Tapi dia mengambil. Kalau ada orang yang menentang, dia akan melakukan kekerasan. Anaknya menjadi anak liar yang tidak tahu sopan santun, yang tidak tahu haknya, batasnya, mana bagian saya dan mana yang bukan milik saya. Ini anak-anak Eli. Kenapa? Karena tadi Elinya yang salah, saudara-saudara. Dan akibatnya apa, saudara-saudaranya? Akibatnya kita tahu semua, saudara-saudara. Akibatnya untuk rumah tangga dan keluarga Eli menjadi hancur dan binasa. Tuhan menghukum mereka. Dan mereka tidak bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang umurnya. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Berbeda sekali dengan keluarga Yosua yang takut akan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita tahu akhirnya keluarga Yosua memberikan dampak kepada segenap bangsa Israel untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Ya, kan dikatakan di dalam ayat 31, orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Yang hidup sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ya. Jadi saudara-saudara, keluarga Yosua memberikan suatu dampak yang luar biasa. Bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, komunitasnya, yaitu orang Israel. Nah, kesimpulannya saudara-saudara, bagaimana keluarga yang mengenal Allah? Ya, untuk bisa menjadi keluarga yang mengenal Allah, ya, sangat ditentukan oleh peranan orang tua dalam membawa anak-anaknya untuk mengenal dan takut akan Allah, saudara-saudara. Ya, ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Akan menjadi apa keluarga kita itu dan anak-anak kita itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Keluarga Eli menjadi keluarga yang tidak mengenal Allah karena Eli sendiri tidak menghormati Allah. Akhirnya anak-anaknya juga tidak takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita mengenal dan takut akan Tuhan? Ya, yang pertama kita membawa anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini penting, saudara-saudara. Jangan saudara merasa kalau saya sudah melayani Tuhan, kalau saya suami istri, papa mama sudah ke gereja, sudah percaya Tuhan, maka anak saya pasti percaya Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Ya, apalagi biarlah anak-anak ikut sekolah minggu, belum tentu. Tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Mendidik, mengajar, dan menuntun anak-anak untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kami
Ya, setelah dibaptis anak, kami ngajarin. Sampai akhirnya sebelum dia dibaptis anak, kami nanya, Sam, kamu percaya enggak bahwa Yesus sudah mati untuk menebus kamu dan menyelamatkan kamu? Ya, saya percaya, Pak. Baru, oke, kalau gitu siap untuk dibaptis, ikut katekisasi. Jadi saudara-saudara, ini penting bagi kita orang tua untuk menuntun dan membawa anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, kita adakan ibadah bersama di rumah. Ya, kita beribadah bersama maksud saya, beribadah bersama ke gereja. Ya, ajak anak-anak kita, ayo kita sama-sama ke gereja. Ya, sungguh ide ya, saudara-saudara, kalau kita membawa keluarga kita sama-sama beribadah. Ya, terus yang ketiga, yaitu cobalah minimal saudara di rumah berdoa bersama. Kami setiap malam sebelum tidur kami kumpul di satu kamar anak kami atau kamar kami, semua kumpul, kami berdoa bersama. Doakan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, rencana mereka untuk mencari teman hidup, kita mulai doakan. Saya doakan. Dan mereka juga bersama-sama belajar untuk berdoa. Ya, sehingga akhirnya mereka tahu ya siapa Allah yang mereka sembah. Yang kedua, saudara-saudara, keluarga yang mengenal Allah, ya, perbuatan dan prinsip hidup orang tua akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya, saudara-saudara. Ya, pemazmur mengingatkan kepada kita, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, bagi pemazmur, bila saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan dan menikmati Dia di dalam hidup kita, maka kehidupan yang kita jalani tetap berada di dalam pemeliharaan, perlindungan dan pengawasan Tuhan. Hidup kita tidak menjadi kacau dan liar karena kita adalah tanaman kegembaran Tuhan yang tumbuh di pelatarannya. Dan di bagian lain pemazmur mengatakan berbahagialah hidup kita karena menikmati berkat Allah, baik secara rohani maupun jasmani. Mazmur 65 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah, ya saudara-saudara, jadi penting kita saudara-saudara. Dan ketika saya membaca satu buku dikatakan di Amerika itu dibuat suatu riset, ya, ada data statistik, ya, di situ dikatakan anak-anak yang tumbuh besar tanpa didampingi seorang ayah 2-3 kali lebih rentan masuk penjara, berhenti sekolah, dipecat dari pekerjaan, menderita sejumlah gangguan mental atau kecanduan obat alkohol. Dan mereka juga sampai 3-4 kali lebih rentan memiliki anak di luar nikah. Sehingga meneruskan siklus kehancuran sosial, ya, yang melanda masyarakat kita sekarang ini. Ini sebuah riset yang diadakan di Amerika. Dan mereka melihat ternyata anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak didampingi seorang ayah atau orang tua, mereka hidupnya kacau. Ya, dikatakan itu. Mereka lebih masuk penjara. Lebih banyak yang masuk penjara dikatakan, lebih rentan, lebih mudah. Terus berhenti sekolah, dipecat dari pekerjaannya, gangguan mental terjadi, ya. Mungkin stres, mungkin apa, terus juga kecanduan obat terlarang dan alkohol. Dan kalau mereka melakukan pergaulan, mereka juga melakukan memiliki anak di luar nikah. Kenapa? Mereka tidak takut akan Tuhan. Dan itu kenapa? Karena tidak didampingi oleh orang tua ataupun seorang ayah. Ya. Jadi penting bagi kita, kalau kita ingin bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan, maka perbuatan dan prinsip hidup kita sebagai orang tua itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya, seperti apa dikatakan Timotius. Timotius imannya bertumbuh oleh karena apa? Neneknya Lois yang percaya kepada Tuhan. Terus dia mengajarkan kepada anaknya atau ibunya daripada Timotius, yaitu Eunike, imannya kepada Tuhan Yesus. Dan Eunike mengajarkan imannya kepada anaknya Timotius. Jadi 3 generasi ini, ya,
Dia mengenal Tuhan oleh karena orang tua mereka mewariskan legasinya, iman kepada anak-anaknya. Penting saudaraku. Bukan saya berkata bahwa mewarisi harta, rumah itu tidak penting. Itu bagus, baik. Tapi yang penting imannya juga. Sebab kalau kita tidak mewariskan iman kita, ya, maka keluarga kita bisa kacau, bisa hancur. Sama seperti keluarga Eli. Eli keluarganya lagi mana? Nggak kurang saudara-saudara. Dia imam besar. Rumahnya pasti bagus. Rumahnya pasti mewah. Makanan pasti cukup banyak. Jabatan udah pasti tidak pernah akan bergeser kepada orang lain. Tapi akhirnya keluarganya hancur. Kenapa? Tidak diwariskan iman kepada Tuhan. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, ya, keluarga yang mengenal Allah, ya, keluarga yang mengenal Allah bukan saja menikmati semua kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidupnya, tetapi juga memberikan impact, ya, atau dampak bagi keluarga ataupun orang lain, saudara-saudara. Ya, seperti tadi orang Israel, dia beribadah kepada Tuhan selama Yosua hidup. Ya, di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Ya. Jadi mereka melihat. Karena apa? Karena kehidupan kita. Kita mengenal Allah. Kita menyembah kepada Allah. Kita melayani Allah. Sehingga akhirnya memberikan satu dampak bukan hanya untuk seisi rumah kita, tapi juga untuk keluarga-keluarga lain, saudara-saudara. Ya. Orang yang mengenal Allah, dikatakan, maka ia akan mengasihinya. Dan siapa yang mengasihinya, maka ia akan melakukan perintah-perintahnya. Dan siapa yang melakukan perintahnya, maka hidupnya akan penuh damai sejahtera, kebahagiaan, dan anak cucunya diberkati Tuhan. Yesaya pasal 48 ayat 18 sampai 19. Jadi saudara-saudara, berawal dari kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah yang benar, yang baik, dan kita sudah mengalaminya, maka akhirnya kita akan mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Allah, maka kita melakukan perintah-perintahnya. Itu kata Tuhan di dalam Yohanes pasal 16. Dan kalau kita melakukan perintah-perintahnya, maka dikatakan kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan, dan anak cucu kita diberkati. Itu dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-48. Jadi penting bagi kita, saudaraku, kita menjadi keluarga yang mengenal Allah. Hari ini kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah keluargaku mengenal Allah? Bagaimana dengan kehidupanku? Apakah aku sudah memberikan suatu contoh, suatu warisan yang baik kepada keluargaku? Sehingga keluargaku semuanya percaya dan juga mengenal Allah yang sama denganku. Apakah keluargaku sudah memberikan dampak bagi keluarga-keluarga yang lain? Mari saudaraku, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Saya mengajak kita semua untuk membawa keluarga kita untuk semakin mengenal Allah. Sebab pengenalan Allah yang benar akan membuat saudara dan saya mengetahui rencana Tuhan bagi keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, berkenan dan juga menikmati segala yang baik dari Tuhan sampai anak cucu kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar tidak berhenti sampai di sini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus berbicara, agar kita juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang mengenal Allah. Oleh karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, dan kepadanya kita beribadah.
yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan dia juga menyatakan kasih dan kuasanya serta anugerahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga oleh anugerahnya kita bisa menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Baik di dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Oleh karena itu mari saudaraku, kita bawa keluarga kita supaya kita boleh menjadi keluarga yang mengenal Allah. Kalau selama ini mungkin kita terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu lebih mengasihi keluarga ataupun anak-anak kita daripada kepada Tuhan. Mari kita minta ampun, kita bertobat, kita berbalik, kita mau lebih mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Lebih utama daripada yang lain. Karena ketika kita menghormati Dia, mengasihi Dia, maka itu akan menjadi dampak yang baik bagi anak-anak kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Untuk kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menikmati segala yang baik, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam keluarga kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak jauh berbeda seperti Imam Eli yang hanya memikirkan diri kami sendiri, yang lebih sayang kepada anak daripada lebih menghormati Tuhan. Oh Tuhan, jauhkanlah itu daripada kami. Kami ingin belajar seperti Yosua yang mau beribadah, melayani Tuhan, bahkan mempersembahkan dirinya sebagai sehamba karena Engkau adalah Tuhan dan Tuhan yang penuh kasih, yang begitu baik, yang mencukupi segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.